Teman-teman, sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tetapi kadangkala bagi kami Tuhan itu hal yang sulit sekali. Bahkan ketika kami harus mengalami banyak hal, mengalami penderitaan, hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang tidak terprediksi untuk datang kepada kami, itu Tuhan menjadi hal yang begitu buruk Tuhan. Tapi kami berharap Tuhan, semoga Tuhan boleh mengajarkan hal yang baik di tengah-tengah keburukan, di tengah-tengah hal yang tidak bisa terantisipasi yang hari-hari ini datang kepada kami, atau mungkin ke depan Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan sebentar kami boleh belajar hal itu, dan kami juga boleh dikuatkan, boleh punya iman yang kuat, bahkan juga boleh yakin bahwa Tuhan pasti sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan juga kerendahan hati untuk boleh mendengar. Tuhan, pimpin kami semua untuk waktu ke depan, koneksi juga buat hamba-Mu dalam segala kelemahan dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, konten akan share slide dulu ya. Oke. Teman-teman, di dalam dunia ini kita bisa lihat ya, ada banyak hal itu yang tidak bisa kita prediksi, ada banyak hal yang tidak bisa kita perkirakan, tiba-tiba datang menghampiri setiap kita. Iya enggak? Contoh paling besar yang datang tiba-tiba tanpa WA terlebih dahulu adalah COVID-19. Teman-teman, ada nggak ketika COVID masuk Indonesia, si COVID WA ke Pak Jokowi, brother, aku hari ini mau mampir ke Indonesia ya. Kan nggak ada kan, tiba-tiba COVID masuk aja ke Indonesia, dan sampai saat ini angka COVID itu terus meningkat dan membuat kita akhirnya harus di rumah dan harus menjalani berbagai macam protokol kesehatan supaya tidak terkena COVID ini. Teman-teman, ini hal yang sama sekali tidak diprediksi oleh seluruh dunia, termasuk negara-negara hebat tidak tahu. Akhirnya semua datang mewabah dan menyerang begitu banyak orang melalui satu virus yang kecil ini, COVID. Teman-teman, kita tidak tahu hal-hal demikian itu datang. Bahkan, Ko Andrian juga yakin orang yang naik pesawat ini tidak tahu juga kalau dia harus menghadapi masalah ini. Bahkan dia punya keluarga juga tidak tahu kalau akhirnya harus menerima berita buruk kalau pesawat ini yang kemarin terbang ke Kalimantan harus jatuh. Teman-teman pasti ikut ya, dia punya berita ya. Terus selanjutnya, bukan hanya berita ini, di tahun ini ada banyak hal yang terjadi yang semua orang itu begitu susah untuk prediksi. Selain ada pesawat yang jatuh, ada gempa bumi di Sulawesi, juga ada banjir. Dan teman-teman bisa lihat ya, ada banyak orang yang tulis di Facebook, dia nggak tahu, tiba-tiba aja bangun pagi, air itu udah naik. Teman-teman, ada banyak hal di dalam dunia ini yang datang secara tiba-tiba, dan kita tidak bisa tahu dan kita tidak bisa prediksi. Termasuk teman-teman, kita tidak tahu kapan kita mati, kita tidak tahu kapan kita sakit, bahkan kita tidak tahu kapan orang tua kita juga meninggal. Bisa jadi kita yang masih umur begini, tiba-tiba orang tua meninggal, kita harus menjalani hidup sendiri. Teman-teman, semua hal itu tidak terprediksi dan membuat kita sangat ketakutan kalau tiba-tiba hal yang begitu besar datang menimpa kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua di siang hari ini begini, konten bacain buat kita. Apakah yang tidak terduga itu selalu membawa keburukan? Teman-teman coba pikir deh. Apakah setiap hal yang buruk, setiap hal yang tidak terduga, setiap hal yang tiba-tiba datang selalu membawa keburukan? Kuantian pikir tidak, karena mungkin ada banyak hal yang justru kita bisa terima, ada hadiah, ada banyak hal yang justru kita bisa dapatkan ketika kita melalui hal-hal yang tidak enak atau melalui hal-hal yang tidak terduga di dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan belajar, dan kita akan melihat ada satu perempuan yang mengalami hal yang tidak terduga, tapi justru melalui bagian itu dia menerima satu berkat yang luar biasa. Yuk kita buka sama-sama bagian itu di Markus 5 ayat 25 sampai 30. Yuk, semua buka Alkitab di Markus 5 ayat 25 sampai 30. Nanti Ko Anten akan minta beberapa orang untuk baca bagian firman Tuhan ini. Jadi teman-teman harus buka supaya langsung tahu di mana. Sudah Kak. 5
ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Kalau sudah membuka itu deh, Jessica yang bacain buat kita ayat 25. Boleh saya tidak? Jessica bisa bacain buat kita ayat 25. Harus dibuka dulu deh mute-nya. Jessica 7A. Bisa? Halo Jessica. Oh, mic-nya rusak. Oke. Mic-nya rusak. Oke, kalau gitu Konden minta ayat 25, minta itu deh Jolin Chandra. Bacain buat kita ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Oke, lanjut ayat 26 minta Michelle Alicia bacain buat kita. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Oke, thank you. Minta Indri Octavian dong bacain buat kita ayat selanjutnya. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Oke, thank you. Minta Juan Edward baca ayat 28. Juan. Mana Juan? Juan, apakah masih aktif? Enggak, kalau dia minta Samuel deh, Samuel Suparjo, baca ayat 28. Sam. Pada nggak aktif ya? Saya boleh yang gantiin tidak kok? Oh, Kak? Boleh, oke, yuk, ayo bacain. Yongji. Ayat 28 tadi kan? Iya, Ya. betul. Oh ya. Sebab katanya asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Oke, thank you. Selanjutnya konten minta ini deh, minta Madeline kalau ada bacain ayat 29. 29 kan? Iya, betul. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Oke, thank you. Ayat terakhir, konten minta yang bacain buat kita ini Troy kalau dia ada. Troy. Ayat terakhir 30. Ada kok. Pada ketika itu juga Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" thank you teman-teman yang sudah mau bacain. Teman-teman, bagian firman Tuhan ini mungkin teman-teman udah dengar waktu sekolah minggu, tapi mari kita bahas lagi ya. Di dalam cerita ini, perempuan ini menghadapi dua hal yang tidak terduga di dalam hidupnya. Yang pertama, perempuan itu mengalami sakit. Teman-teman, siapa sih yang mengira kalau kita akan sakit? Begitupun dengan perempuan itu. Semua kita tidak tahu kapan kita sakit. Dan perempuan itu juga tidak tahu kalau ternyata dia akan mengalami sakit ini selama 12 tahun. Teman-teman bayangin ya, perempuan itu sakit selama 12 tahun. Bahkan bukan cuma sakit. Kalau tadi teman-teman baca di ayat firman Tuhan, dibilang dia sudah pergi kemana-mana untuk berobat, tetapi tidak ada hasil. Bahkan sudah nggak ada hasil, uang habis lagi. Atau nggak begini, uang udah habis, nggak ada hasil lagi. Dia nggak sembuh. Dia bukan cuma nggak sembuh, tapi firman Tuhan bilang, kondisi dia makin parah. Coba deh bayangin kalau yang sakit ini adalah kita. Coba teman-teman menempatkan diri sebagai perempuan itu yang sakit. Sudah sakit 12 tahun, kemana-mana nggak sembuh, uang habis berobat, malah kondisi makin parah. Teman-teman, kalau jadi perempuan itu pasti stres, sedih, bahkan mungkin sungguh dengan Tuhan. Kenapa aku bisa sakit Tuhan? Ini hal yang tidak enak, ini hal yang tidak aku duga. Tapi Tuhan, kenapa aku sakit sudah 12 tahun, sudah kemana-mana, nggak sembuh Tuhan, malahan kondisi aku makin parah. Teman-teman bayangin deh, kalau perempuan itu kita. Bahkan teman-teman yang dihadapi oleh perempuan ini tidak hanya sakit secara kesehatan ya, kehilangan kesehatan, juga sakit secara ekonomi karena uangnya habis, firman Tuhan bilang,
Tapi sebenarnya perempuan ini juga mengalami banyak sekali sakit-sakit yang lain karena hal yang tak terduga yang pertama ini. Apa itu? Nah, sebelum kita melihat, Konden mau bilang dulu kepada teman-teman. Teman-teman dalam satu tradisi atau dalam satu kepercayaan orang Yahudi, mereka menganggap bahwa ada sesuatu yang menimpa orang itu karena kutukan. Jadi teman-teman tahu ya, kalau orang itu menghadapi masalah ini, bagi mereka orang itu menghadapi kutukan atau kena kutukan. Misalnya, kalau perempuan itu tidak punya anak. Jadi pada zaman dulu, di zaman kuno, tradisi mereka, kalau orang atau perempuan tidak punya anak, orang akan cap dia, kena kutukan. Tapi bukan cuma punya tidak anak, tapi juga kalau orang miskin, juga dicap sebagai orang yang kena kutukan. Dan yang terakhir, orang yang kena sakit yang sudah lama atau kena sakit yang serius. Orang biasanya identikan dengan dia itu kena kutukan. Coba deh, bayangkan kalau teman-teman sudah sakit, terus ada orang bilang, ih, kamu itu kena kutukan. Pasti kita marah, pasti kita makin sedih karena kata kutukan ini nggak baik. Nggak baik, kata yang negatif, dan kata yang seolah-olah kita ini ada masalah besar atau ada dosa besar sehingga kena kutukan. Dan kalau itu ada dalam diri kita, itu pasti kita akan sedih sekali. Maka teman-teman coba bayangin deh, teman-teman coba bayangin perempuan yang sakit pendarahan itu sudah 12 tahun itu menerima sebuah cap sosial atau stigma sebagai orang yang kena kutukan. Coba deh, Jolin atau Troy atau si Maria atau Ko Andrea atau teman-teman yang lain, bayangkan kita sudah sakit, sudah habis duit, sudah kemana-mana nggak sembuh, sudah makin parah, terus orang-orang di sekeliling kita bilang, kamu kena kutukan. Waduh, itu makin membuat kita lebih kecewa, makin membuat kita lebih marah bahwa ini hal yang nggak baik, ini datang tiba-tiba kepada diriku, bahkan hal yang nggak baik itu membuat aku kena kutukan atau kena cap sebagai orang yang kena kutukan. Dan teman-teman harus pikirkan lagi bahwa penyakit yang diderita oleh perempuan ini tidak sekedar dicap sebagai kena kutukan, tetapi juga penyakit dia itu dikategorikan sebagai sebuah penyakit yang bisa membawa kenajisan. Nah, teman-teman, kalau kalian baca di Imamat 15 ayat 19 sampai 27, di situ firman Tuhan tulis banyak hal tentang penyakit pendarahan yang keluar dari seorang wanita. Dibilang, dia nggak boleh sentuh apapun. Apapun yang dia sentuh, apapun yang dia tiduri, apapun yang perempuan itu pegang, pasti akan ikut jadi najis. Jadi ketika seorang perempuan itu mengeluarkan lelehan atau mengeluarkan pendarahan, ketika dia pegang apapun, sentuh apapun, tidur dimanapun, itu akan membawa kenajisan. Maka teman-teman coba bayangin deh, kalau perempuan ini sentuh apapun itu bisa jadi najis, maka otomatis sebenarnya lebih baik perempuan ini di rumah aja. Maka teman-teman bisa bayangkan kan, teman-teman bisa bayangin hal yang tak terduga ini membuat perempuan ini bukan cuma menerima stigma, bukan cuma tahu dia sakit, tetapi selama 12 tahun, Ko Andrea yakin dia banyak sekali berada di dalam rumah. Karena kalau dia keluar rumah, pasti dia akan menularkan kenajisan kepada orang lain karena penyakit dia. Dan Ko Andrea juga bisa bilang bahwa perempuan ini juga pasti diisolasi mandiri. Karena kalau nggak diisolasi mandiri, dia pasti akan menularkan kenajisan kepada orang lain. Dan teman-teman, orang Yahudi kalau kena najis, ritualnya itu ribet sekali. Mereka harus lakuin ini, harus lakuin itu, potong ini, persembahan itu. Begitu ribet sekali. Maka maka perempuan ini daripada cari gara-gara, mendingan dia berada di rumah. Dan teman-teman bisa tahu ya, penyakit-penyakit demikian itu juga menurut beberapa orang di dalam orang-orang Yahudi, menurut tradisi mereka, itu juga bisa tertular lewat udara. Sehingga ada beberapa penyakit seperti ini, seperti kusta, mereka harus asingkan jauh-jauh. Jadi orang-orang kusta itu perlu dipergikan jauh-jauh, ditinggalkan di daerah perbatasan. Karena bagi mereka, udara yang terbawa oleh seorang yang sakit itu bisa membuat orang lain juga najis. Sehingga orang-orang yang sakit atau sakit-sakit yang seperti demikian, yang membawa kenajisan itu biasanya diasingkan, dijauhkan, ditaruh yang berbeda, supaya mereka tidak membawa kenajisan kepada orang-orang yang masih sehat. Nah, teman-teman coba bayangin deh, kalau kita jadi perempuan itu, apa yang jadi respon kita? Bayangin coba kalau Michelle, kalau Samuel,
kalau Nathanael, kalau Mason, kalau Cindy, kalau Indri kena penyakit ini atau pada waktu itu sebagai perempuan itu, apa yang kita akan alami? Kita pasti akan marah, kita pasti akan bilang, aduh Tuhan, capek deh dengan masalah ini. Atau mungkin perempuan ini akan betul-betul kecewa karena dia sudah mengalami banyak sekali kehilangan. Kehilangan kesehatan, kehilangan uang, kehilangan apa lagi? Kehilangan kesempatan, juga kehilangan untuk bertemu dengan orang lain, dijauhkan. Bahkan perempuan ini pasti kehilangan waktu untuk beribadah di bait Allah. Kenapa? Karena ada peraturan yang mengatakan bahwa orang yang najis, yang najis atau perempuan yang mengeluarkan pendarahan itu tidak boleh beribadah di bait Allah. Maka teman-teman bayangkan, dia pasti sudah begitu lama tidak beribadah. Waduh, kalau Ko Andrian seperti perempuan itu mungkin sudah capek sekali dengan masalah ini. Tetapi tiba-tiba teman-teman, di tengah-tengah masalah dia, di tengah-tengah kondisi dia, di tengah-tengah penyakit dia yang tidak bisa terprediksi datang, menghantui, datang membuat dia jadi begitu sulit sekali, dia dengar ada Tuhan Yesus yang datang di daerah dia. Dan perempuan itu pasti sudah tahu kalau Tuhan Yesus itu pasti bisa menyembuhkan orang karena orang-orang di sekitar itu sudah kenal siapa Tuhan yang sudah menyembuhkan berbagai macam orang. Sehingga teman-teman, ketika perempuan itu mendengar Tuhan datang, di firman Tuhan bilang, dia mau pergi menemui Tuhan Yesus supaya dia mau sembuh. Jadi perempuan ini mau nekat keluar rumah supaya dia bisa pegang jubah Tuhan dan dia bilang, pasti nih aku bakal sembuh. Dan memang perempuan itu melakukannya. Dia keluar rumah untuk pergi menjamah jubah Tuhan Yesus karena dia pengen sembuh. Dia pengen sembuh. Karena dia sudah tidak tahan dengan penyakit dia yang membuat dia terkurung dan dijauhi oleh banyak orang selama 12 tahun. Teman-teman, sekalipun perempuan ini nekat untuk keluar rumah, tetapi dia punya kenekatan, itu keluarnya diam-diam. Dia keluar diam-diam dan dia menjamah jubah Tuhan itu dari belakang, bukan dari depan. Kenapa teman-teman? Kalau perempuan itu keluar rumah, terus dia keluar dengan heboh, dia keluar terus dia menunjukkan dirinya kepada banyak orang, atau mungkin dia jamah jubah Tuhan dari depan, itu akan membahayakan nyawa dia. Karena dia yang semestinya boleh sentuh barang atau sentuh orang lain, dia yang semestinya tidak boleh berbuat apa-apa karena akan membawa kenajisan bagi orang lain. Nah, dia keluar. Nah, itu akan membawa dia kepada masalah. Untuk itu teman-teman, si perempuan ini ketika keluar, dia keluarnya diam-diam. Dia keluar diam-diam, dia masuk di kerumunan orang pada waktu itu. Dia masuk di kerumunan orang secara diam-diam, dia pegang-pegang, dan dia berhasil menjamah jubah Tuhan Yesus itu dari belakang. Tetapi teman-teman perhatikan ya, waktu perempuan itu menjamah jubah Tuhan Yesus, apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ko Andrian bilang begini ke kita. Teman-teman, perempuan itu sangat kaget karena dia berpikir Tuhan Yesus tidak akan tahu kalau jubahnya itu disentuh. Iya enggak? Teman-teman, dia nggak kepikiran sama sekali bahwa ketika dia sentuh jubah Tuhan Yesus, Tuhan tuh tahu. Dan pada bagian itu, Tuhan tuh tahu. Tuhan berasa dan Tuhan tanya kepada murid-muridnya, loh, siapa nih yang baru sentuh jubah aku? Terus murid-muridnya bilang kepada Tuhan, Tuhan, kami nggak tahu siapa yang jamah jubahmu Tuhan, karena lagi banyak orang yang berdesak-desakan. Teman-teman, pada bagian itu sebenarnya Tuhan tahu siapa yang sentuh, tapi Tuhan perlu tanya. Kenapa Tuhan perlu tanya? Supaya nanti ada bagian lain yang nanti Tuhan akan bukakan untuk perempuan itu. Nah, ketika Tuhan tanya siapa yang jamah jubah itu, apa yang terjadi dengan perempuan itu? Perempuan itu mungkin belum sempat kabur. Perempuan itu mungkin belum sempat kabur. Tiba-tiba sudah dengar, waduh, ketahuan nih. Waduh, gawat nih. Aku sentuh jubah Tuhan dan ketahuan. Maka dibilang di firman Tuhan, perempuan itu sangat ketakutan dan begitu gemetar. Kenapa? Dia sangat takut. Ya iyalah, karena dia nggak boleh keluar, nggak boleh sentuh. Penyakit dia membawa hal yang tidak baik, lalu dia keluar. Dan
sekarang ketahuan. Teman-teman, kalau teman-teman jadi perempuan itu, pasti di dalam hati teman-teman itu pasti sangat ketakutan. Jantung teman-teman mungkin pasti akan sangat berdebar-debar. Kenapa? Karena dia nggak boleh keluar, tapi dia memaksa untuk keluar. Dan dia tahu, dia sudah menajiskan begitu banyak orang yang ada. Maka Andrian pasti yakin, ketika perempuan itu diketahui oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan bilang, wah, dia yang sentuh nih, pasti perempuan itu di dalam hatinya sudah pasrah. Ya udahlah, enggak apa-apa, aku udah diketahui oleh banyak orang, ya sudahlah, kalau aku mau dilempar pakai batu, aku terima. Kalau aku mau dibunuh saat ini juga, aku terima deh. Kalau aku saat ini sudah, aku terima. Karena memang aku salah, aku nggak boleh keluar, nggak boleh sentuh orang lain, tapi aku nekat. Tapi teman-teman, perempuan itu sekalipun dia pikir dia akan menghadapi masalah yang besar, tapi apa yang terjadi dengan perempuan itu? Teman-teman ingat ya, perempuan ini menghadapi dua hal yang tak terduga. Yang pertama, dia menghadapi penyakit itu hal yang tak terduga. Ya kan, karena dia nggak tahu dia akan sakit. Tapi yang kedua, hal yang tak terduga yang kedua yang dihadapi oleh perempuan ini adalah dia tidak tahu kalau ternyata ketika dia sentuh jubah Tuhan Yesus, Tuhan tahu dan berbalik tanya kepada dia. Padahal bisa saja Tuhan Yesus pergi tanpa tanya, karena Tuhan sedang akan melakukan penyembuhan kepada anak Yairus. Tapi gara-gara untuk berbalik tanya, karena Tuhan punya misi yang berbeda kepada perempuan itu. Dan itu akan menjadi berkat kepada perempuan itu. Maka teman-teman, ketika teman-teman melihat perempuan ini yang Andrea mau bilang, perjumpaan yang tidak terbayangkan oleh perempuan itu, yang awalnya dia mengira akan terjadi hal yang sangat buruk, tapi justru menjadi peristiwa yang membahagiakan, di mana dia akhirnya diterima dan mendapatkan kemurahan dari Tuhan Yesus. Teman-teman coba bayangkan deh, perempuan itu pasti berpikir hari itu hari terakhir dia hidup. Perempuan itu pasti berpikir hari itu adalah hari terakhir dia untuk bisa hidup. Karena dia pasti akan mati karena dia sudah membuat banyak orang najis. Dan pasti banyak orang di sekeliling dia akan teriak, akan lempar batu, akan pukul dia. Tapi ternyata hal yang dia pikir buruk, hal yang dia pikir tak terduga, justru menjadi momen di mana dia mendapatkan penerimaan dan kemurahan. Tidak hanya dari orang-orang sekitar, tapi yang terpenting dari Tuhan Yesus. Dan itu terjadi di dalam hidupnya. Dan Andrea mendapatkan banyak kesembuhan justru setelah melewati peristiwa yang tak terduga dalam hidupnya. Dia bukan hanya sembuh secara jasmani, tapi juga dia sembuh secara sosial. Ketika Tuhan tanya dia dan dia tersungkur, Tuhan kasih dia kesempatan untuk berbicara di hadapan publik, itu sebenarnya jadi momen di mana Tuhan bilang kepada banyak orang, terima lagi perempuan ini untuk masuk di dalam kamu punya komunitas karena perempuan ini sudah sembuh secara jasmani. Teman-teman lihat ya, dia sembuh secara jasmani. Yang kedua, dia diterima lagi secara sosial, tapi juga perempuan ini sembuh secara mental, di mana stigma atau cap bahwa dia kena kutukan udah enggak lagi dia terima, atau juga cap bahwa dia itu membawa kenajisan sudah tidak lagi dia akan bawa, dia sudah sembuh, dan juga dia pasti sembuh secara rohani, karena dia bilang di firman Tuhan di Markus 5 ayat 34, Tuhan bilang begini, maka katanya kepada perempuan ini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Teman-teman, hal yang tidak terduga, hal yang nampaknya buruk, hal yang nampaknya membuat dia pasti akan mati, tapi justru dipakai Tuhan untuk dia menemukan hal yang besar. Maka begitu pun dengan kita hari ini. Teman-teman, mungkin kita tidak tahu hal buruk apa, hal apa yang akan datang menimpa kita, menimpa keluarga kita. Kita nggak tahu
kita ke depan akan tetap kaya atau bisa juga kita jatuh miskin habis uang. Kita nggak tahu ke depan kita bisa sekolah lagi atau enggak. Kita nggak tahu kapan kita sakit. Kita nggak tahu kapan kita terkena COVID. Kita nggak tahu kapan orang tua kita di PHK atau kapan orang tua kita harus sakit dan meninggal. Kita tidak tahu kita akan menghadapi bencana alam itu kapan. Dan kita nggak tahu tiba-tiba kita tidur gempa bumi. Semua hal itu kita tidak tahu. Tapi mari teman-teman yakin dan percaya bahwa sekalipun hal-hal yang tidak terprediksi, hal-hal yang buruk, bencana itu bisa datang, sakit itu bisa datang menimpa kita. Tapi teman-teman harus yakin bahwa Tuhan pasti akan menyediakan yang terbaik, sama seperti Tuhan menyediakan yang terbaik kepada perempuan itu. Amin? Teman-teman yakin aja, Tuhan pasti akan tolong teman-teman, walau mungkin hal yang tak terduga itu bisa mengambil nyawa teman-teman. Perempuan itu demikian, mengancam nyawa dia, tapi ternyata justru melalui hal yang buruk, tidak terduga, dia menerima berkat Tuhan yang begitu banyak. Dan dia akhirnya bisa pulang dan bisa kembali beraktivitas dengan normal. Coba kalau Tuhan pergi, Tuhan nggak balik, dan tanya dia siapa yang sentuh. Pasti perempuan itu hanya sembuh, dan orang pasti akan berpikir perempuan itu masih sakit, dan stigma kutukan pasti masih ada kepada perempuan itu. Tapi melalui peristiwa itu Tuhan bebaskan semua, dan perempuan ini pulang dengan plong, dengan damai, dan dia bisa kembali ke dalam masyarakat, kembali ke rumah dia untuk beraktivitas. Teman-teman, begitu juga dengan kita hari ini. Teman-teman harus yakin dan percaya bahwa ke depan, waktu teman-teman menghadapi masalah, pergumulan, hal-hal yang tidak terprediksi, teman-teman yakin bahwa pasti Tuhan akan menjumpai teman-teman, Tuhan pasti akan peduli, dan Tuhan pasti akan tolong teman-teman melewati setiap masalah di musim hidup teman-teman. Ko Andrian tidak tahu teman-teman hari ini bersama keluarga menghadapi masalah apa. Mungkin teman-teman hari ini stres karena mau ujian, stres karena mau masuk kuliah, stres karena mungkin menghadapi masalah, menghadapi konflik, mungkin stres dengan keadaan di rumah. Mungkin juga teman-teman merasa, kenapa aku punya keluarga, ekonomi di rumah nggak baik. Tapi mari teman-teman yakin bahwa di balik itu ada hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Akhirnya Tuhan mau bilang begini. Nah, tokoh namanya Ferguson, seorang teolog, bilang begini nih. Namun tidak juga berurai air mata. Tidak selalu ada damai, tetapi juga tidak semata-mata berisi kekalahan. Teman-teman, hidup di dunia ini tidak selalu ada masalah. Pasti ada waktunya teman-teman senyum. Begitu juga dengan bagian selanjutnya. Tidak selalu berisi kekalahan, tidak selalu ada pergumulan. Ada momen-momen di mana teman-teman juga menang dalam pergumulan. Tetapi yang paling penting adalah bukan menang, bukan keluar dari masalah, tetapi yang paling penting adalah teman-teman bisa berjumpa dengan Tuhan ketika dalam masalah. Amin. Begitupun dengan perempuan itu. Yang terpenting dari perempuan yang tadi yang sakit pendarahan selama 12 tahun adalah berjumpa dengan Tuhan. Kalau dia tidak berjumpa dengan Tuhan, pasti kondisi dia makin buruk. Maka yang paling penting adalah kita berjumpa dengan Tuhan. Maka Kuantian mau teman-teman sekalipun sibuk, teman-teman harus membangun supaya hari-hari ada kekuatan ketika teman-teman boleh datang di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak tahu Tuhan, ke depan kami akan mengalami masalah apa. Kami tidak tahu Tuhan, besok kami akan sakit atau kami tetap sehat. Kami tidak tahu Tuhan. Kami tidak tahu besok atau minggu depan kami masih bisa hidup atau tidak. Dan kami tidak tahu Tuhan, apakah bulan depan kami masih bisa punya uang atau tidak. Dan kami tidak tahu Tuhan, apakah tahun depan orang tua kami masih bisa hidup atau tidak. Semua kami tidak tahu Tuhan. Bahkan kami tidak tahu kapan COVID ini berakhir. Kami tidak tahu kapan banjir, kapan bencana alam, kapan hal-hal yang buruk itu datang. Semua pasti datang dengan tidak terduga. Tapi yang hanya kami tahu, kami punya Tuhan yang bisa menolong kami di setiap saat. Dan kami punya Tuhan Yesus yang selalu bersama dan tidak akan meninggalkan kami sendirian. Dan kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang pasti akan menyediakan yang terbaik
melalui hal-hal yang buruk yang kami alami. Dan kepada-Mu Tuhan, kami mau menggantungkan hidup kami mau percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan supaya firman Tuhan pada siang hari ini boleh memberkati setiap kami dan boleh menguatkan dan juga boleh mendorong setiap kami Tuhan, supaya kami boleh berjumpa dengan Tuhan ketika kami berada dalam masalah. Karena waktu kami berjumpa dengan Tuhan, di situ ada berkat yang tidak hanya sembuh secara jasmani, tetapi juga yang terpenting adalah kami boleh mengalami kemenangan iman di sana. Tuhan tolong kami Tuhan, Tuhan bantu, Tuhan kuatkan kami. Dan kalau hari ini Tuhan anak-anak remaja ada masalah, ada pergumulan dengan sekolah, dengan studi, dengan teman, dengan pacar mereka, atau dengan mereka punya orang tua, keluarga, Tuhan yang boleh tolong membuat mereka tetap kuat dan percaya bahwa ada jalan keluar di sana. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.